Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, pelaksanaan hukum kisos besok pada hari kiamat, artinya pembalasan. Saya di dunia umpamanya ya, saya di dunia mencuri umpamanya, atau saya di dunia hutang. Lalu bagaimana besok di akhirat? Nah, ini hutang, lalu bagaimana ini kisasnya atau mencuri atau ya begitulah. Kalau di dunia jelas, di pemerintahan Muslim, di pemerintahan di negara yang berpemerintahan secara Islam begitu jelas. Gimana kisahnya? Ya, orang membunuh orang ya dibunuh. Orang motong telinga orang ya telinganya dipotong, begitu. Al-anfu bil anfi, al-udhuna bil udhuni, wasin bin sini, gigi ya. Itu kisas di dunia. Nah, kisas di akhirat gimana? Menurut hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dirinya mendapat harta saudaranya yang diperolehnya secara tidak halal, dapat harta tapi tidak halal, gimana? Hendaklah ia menyelesaikannya, karena pada hari kiamat nanti tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk membayarnya. Oleh karena itu kalau ada hutang, itu Rasulullah sampai betul-betul ada jenazah, Rasulullah datang. Lalu apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ini hutangnya gimana? Sudah diselesaikan belum? Belum Nabi. Belum. Wah. Sudah silahkan itu salat, saya tidak menyalatkan. Pernah Nabi itu bersabda seperti itu. Sebab Nabi sangat ngeri begitu kalau ada orang hutang sampai mati tidak dibayar. Itu kalau saya tidak salah pernah ada hadis yang mengatakan, tahukah kamu pada orang yang bangkrut? Apa itu yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut orang yang miskin, Nabi. Jawab oleh Nabi, bukan. Kalau cuma itu enggak. Besok di akhirat itu ada orang bangkrut, muflis namanya. Apa? Yaitu orang itu punya amal ya, punya ya jamaah apa ya, sering silaturahmi ya. Tetapi di samping dia jamaah, samping dia salat sunat, di samping dia salat malam, di samping dia silaturahmi, di samping dia sedekah, tapi kebetulan dia juga orang yang kotor itu, suka ya mencaci maki, ada orang suka menyiar-nyiarkan kejahatan temannya di muka orang banyak, suka menghina kepada orang miskin, suka menghina anak yatim. Nah, itu kalau ada janda begitu malah diolok-olok gitu. Nah, ini orang yang seperti itu besok dikatakan amalnya dilihat. Kamu dulu salat jamaah, betul Nabi? Tiap pagi terus saya 5 kali saya jamaah terus. Ya subuh, ya zuhur, ya maghrib, ya isya, asar. Ya, tetapi kamu dulu suka ngecek-ngecek pada orang miskin ya. Mana orang miskin? Panggil. Kamu yang sering diejek. Ya Nabi.
Siapa yang mengajak? Ya itu. Lalu orang itu katakanlah dibalas. Itu sampai-sampai dikatakan besok nanti jadinya itu amalnya, itu amal yang baiknya itu pahalanya bisa diberikan kepada orang yang pernah diejek-ejek itu. Karena pengejaannya itu sangat bersangatan, nah, lalu dia jamaah dapat pahala, dia sedekah dapat, tapi pahala-pahala itu diambil oleh Allah untuk nebus itu. Nah, ini terjadi itu. Oleh karena itu maka dikatakan oleh Nabi, besok di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk membayarnya. Apabila ia mempunyai amal yang saleh, maka akan diambil dari amal salehnya itu sebesar harta yang ia peroleh secara tidak halal kepada saudaranya. Dan apabila tidak mempunyai amal yang saleh, maka diambil dosa saudaranya itu lalu ditimpakan kepadanya. Nah, ini harus hati-hati. Oleh karena itu mengambil harta orang lain jangan seenaknya saja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang miskin itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak mempunyai uang dan harta sedikit pun. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang disebut orang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang membawa amal salat, puasa, zakat. Atur kepada Allah, ya Allah saya dulu zakat sekian, saya dulu puasa, saya dulu salat, saya dulu silaturahmi. Betul. Tapi di samping itu ia juga suka mencaci orang ini, menuduh orang itu berzina, orang membunuh orang lain, memukul orang lain. Nah, maka semua bekal yang ia bawa tadi diberikan kepada orang ini dan orang itu. Habis. Dulu yang dibunuh dikasih ini, dulu yang dicaci maki dikasih, sampai amalnya habis. Sedangkan ia masih mempunyai tanggungan membayar orang lain lagi. Sebelum ia diadili, maka diambillah dari dosa-dosa mereka dan ditimpakan kepadanya. Pendeknya begitulah. Jadi oleh karena itu ya maka kita harus hati-hati di dalam segala hal. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, untuk kali ini biarlah sampai sekian dulu. Insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.